Begini kondisi Marcelino setelah terkena jebret pemain timnas Myanmar di Piala ASEAN. Puluhan ribu warganet viral serbu akun Instagram Henpion, pemain timnas Myanmar. Arkan Kakak akhirnya debut bersama timnas Indonesia senior dan menjadi starter. Para pemain abroad timnas pasang badan untuk mengawal skuad Garuda di Piala ASEAN. Begini reaksi bangga Erick Thohir melihat para pemain mudanya berhasil mengalahkan pemain senior timnas Myanmar. Lemparan Arhan kembali menjadi sorotan positif setelah berhasil menjadi gol. Update ranking FIFA timnas telah berhasil meraih kemenangan atas timnas Myanmar. Simak informasi selengkapnya sebagai berikut. Arkan Kakak mencatatkan sejarah menjadi debutan termuda di timnas Indonesia dengan menjadi starter di saat melawan timnas Myanmar di Piala ASEAN Cup 2024. Ya, Arkan Kakak secara resmi menjadi debutan termuda di timnas Indonesia senior di sepanjang sejarah timnas Indonesia dengan usia 17 tahun. Di mana rekor Arkan Kakak berhasil mengungguli Ronaldo Kuateh yang sebelumnya menjadi pemegang rekor pemain termuda di timnas Indonesia. Ya, Arkan Kakak yang kini baru berusia 17 tahun memiliki pengalaman memperkuat timnas Indonesia di berbagai kelompok umur. Tercatat Arkan Kakak pernah tampil untuk timnas Indonesia U16, U17 dan di Piala Dunia U17 di tahun 2023 yang lalu. Kemudian Arkan Kakak juga pernah membela timnas Indonesia di turnamen Toulon Cup 2024 dan juga pernah bermain di Piala ASEAN U19. Terbaru kini Arkan Kakak mendapatkan kepercayaan untuk menjadi starter di saat timnas Indonesia menghadapi timnas Myanmar di laga perdana grup B Piala ASEAN Cup 2024. Di mana saat itu Arkan Kakak berada di posisi penyerang bersama Hoki Caraka dan Marcelino Ferdinand. Dalam kesempatan itu penampilan anak muda tersebut cukup meyakinkan, di mana ia beberapa kali berhasil untuk mencoba merepotkan para pemain belakang timnas Myanmar. Timnas Myanmar bermain keras dan cenderung kasar di saat menghadapi timnas Indonesia di Piala ASEAN Cup 2024. Namun ada satu momen ketika kepala Marcelino menjadi korban kebiasaan di ajang ini, yaitu bermain kasar. Ya, pertandingan pembuka grup B Piala ASEAN Cup 2024 mempertemukan Myanmar kontra timnas Indonesia pada Senin malam kemarin, di mana laga yang dimainkan di Tuna Stadium itu dimenangkan oleh skuad Garuda dengan skor akhir 1-0. Ya, dalam laga tersebut timnas Indonesia memang mendominasi pertandingan selama 2 kali 45 menit, di mana pasukan Coach Sintayong unggul dalam statistik dengan 17 tembakan dan 4 on target, 377 operan dan 58% penguasaan bola. Tercatat timnas Myanmar hanya unggul dalam jumlah kartu kuning atas timnas Indonesia, yaitu 3 berbanding 0 kartu kuning. Ya, permainan keras memang ditunjukkan oleh timnas Myanmar mulai sejak awal pertandingan, di mana seluruh kartu kuning yang diterima Myanmar didapat sebelum turun minum. Salah satu kartu kuning yang disorot adalah yang dilakukan Henpion di penghujung babak pertama, di mana ia melakukan pelanggaran yang tidak semestinya dilakukan. Kejadian itu berawal dari Marcelino yang dijatuhkan di pinggir lapangan. Wasit pun meniup peluit tanda pelanggaran. Akan tetapi Pion justru menjebret bola ke kepala Marcelino dengan keras yang tergeletak di lapangan. Aksi Piowin itu pun membuat kondisi Marcelino saat itu kesakitan serta memantik emosi para penggemar skuad Garuda. Keributan kecil sempat terjadi sebelum wasit mengeluarkan kartu kuning bagi Piowin. Namun juga banyak yang berpendapat bahwa pelanggaran itu juga sebenarnya layak untuk mendapatkan kartu merah. Hal itu disampaikan oleh para penggemar skuad Garuda di saat melakukan silaturahmi ke akun media sosial Piowin tepat setelah kejadian itu terjadi. Berani-beraninya itu orang nendang bola ke kepala Marcelino, cuit seorang penggemar skuad Garuda di kolom komentar akun Instagram Piowin. Anda sebenarnya layak mendapatkan kartu merah bro, tulis lainnya. Ya, penggemar skuad Garuda turut menyerbu akun Instagram Piowin, di mana puluhan ribu yang melontarkan kata-kata tidak terima atas perlakuannya kepada Marcelino di kolom komentarnya. Timnas Indonesia mengawali gelaran Piala ASEAN Cup 2024 ini dengan langkah yang positif, di mana pasukan Coach Sintayong meraih kemenangan di laga pembuka grup B menghadapi timnas Myanmar. Bermain di Tuna Stadium, skuad Garuda menang tipis 1-0. Kemenangan ini pun langsung mendapatkan apresiasi dan dukungan dari para pemain lainnya. Hal itu termasuk diantaranya para pemain abroad skuad Garuda yang tidak dipanggil oleh Coach Sintayong untuk ajang ini. Mulai dari Kevin Dix, Ivar Jenner, Sandy Wells, Martin Paes hingga Jens Reven turut memberikan ucapan selamat dan dukungan untuk skuad Garuda. Ucapan selamat tersebut mereka sampaikan di kolom komentar
komentar akun Instagram Timnas Indonesia yang mengunggah hasil pertandingan, di mana Kevin Dix menampilkan emoji bertepuk tangan. Komentar Kevin Dix itu pun lantas mendapatkan reaksi dari warganet. Ya, tidak hanya Kevin Dix, dukungan juga disampaikan oleh banyak pemain skuad Garuda yang saat ini bermain di luar negeri. Salah satunya adalah Ivar Jenner dan Jens Reven, di mana keduanya juga turut meninggalkan jejak di kolom komentar itu. Selain itu, beberapa pemain lainnya juga menjadi yang terdepan mendukung skuad Garuda di ajang ini, di mana sosok pemain seperti Justin Hubner, Martin Paes, dan juga banyak lagi lainnya juga turut ikut mendukung skuad Garuda lewat unggahan story Instagramnya. Reaksi ini pun lantas menjadi perhatian banyak penggemar skuad Garuda di tanah air, di mana hal ini tentu bisa menjadi motivasi bagi para pemain muda sekaligus untuk meningkatkan kepercayaan dirinya yang saat ini sedang berjuang. Ya, atas kemenangan perdana ini, Ketua Umum PSSI Erick Thohir pun memberikan respon bangga kepada para pemain mudanya, di mana ia mengaku senang dengan hasil positif yang didapatkan pasukan Coach Sintayong kali ini. Menurutnya, laga kontra timnas Myanmar tidak berjalan mudah bagi Marcelino dan kolega. Untuk itu, Erick Thohir sangat mengapresiasi para punggawa skuad Garuda yang terus berjuang hingga akhir. Alhamdulillah kita bisa memetik kemenangan 3 poin di laga pembuka. Setiap laga pembuka pastinya berat dijalani, apalagi mayoritas pemain kita adalah pemain muda di bawah usia 22 tahun, ujar Erick Thohir. Awal yang bagus, tutup Erick Thohir. Martin Paes memberikan pujian kepada Pertamarhan setelah timnas Indonesia mengalahkan Myanmar 1-0 dalam laga perdana Piala Asian Cup 2024 di Tunas Stadium Myanmar. Ya, gol kemenangan skuad Garuda atas timnas Myanmar dicetak oleh Asnawi Mangko Alam di menit ke-75. Akan tetapi Pertamarhan berperan besar dalam gol tersebut. Sebelum gol Asnawi terjadi, Pertamarhan melakukan lemparan ke dalam dari sisi kanan, di mana lemparan tersebut berujung gol dari sepakan Asnawi Mangko Alam. Gol tersebut lantas memecah kebuntuan dari pertarungan Myanmar kontra timnas Indonesia yang berjalan alot. Setelah pertandingan, Martin Paes yang baru menjalani liburan di Indonesia memberikan apresiasi kepada Pertamarhan. Lewat unggahan story Instagramnya, Martin Paes mengunggah foto nomor punggung Pertamarhan. Kiper FC Dallas tersebut juga menambahkan emoji top dan lengan yang menunjukkan bicep, di mana unggahan itu seraya menunjukkan bahwa Martin Paes mengakui lemparan ke dalam Pertamarhan yang sangat kuat dan mematikan. Awal yang bagus anak-anak, kata Martin Paes. Ya, diketahui Martin Paes tidak dipanggil oleh Coach Sintayong untuk Piala Asian Cup 2024 ini. Hal itu meskipun Martin Paes sendiri saat ini sedang tidak melakoni kompetisi apapun bersama klubnya. Kemenangan tipis 1-0 atas timnas Myanmar di laga perdana grup B Piala Asian Cup 2024 membawa dampak positif bagi peringkat FIFA timnas Indonesia. Hal itu meskipun turnamen ini tidak masuk ke dalam kalender resmi FIFA, namun hasil pertandingan ini tetap diperhitungkan untuk memperoleh poin ranking FIFA meskipun dengan bobot yang lebih kecil. Ya, berdasarkan data dari footballranking.com, kemenangan ini menambah 18 poin untuk timnas Indonesia. Dengan tambahan poin tersebut, timnas Indonesia diproyeksikan naik ke peringkat 124 dunia. Ya, Piala Asian Cup 2024 memberikan peluang besar bagi timnas Indonesia untuk memperbaiki posisi mereka di ranking FIFA. Jika timnas Indonesia mampu menyapu bersih seluruh 8 pertandingan di turnamen ini dengan kemenangan, maka tambahan total sekitar 18,52 poin dapat membawa skuad Garuda naik hingga peringkat 119 dunia. Namun tantangan ke depan masih berat. Meskipun telah mengawali turnamen dengan poin penuh, namun skuad Garuda masih harus menghadapi Laos, Vietnam, dan Filipina. Kenaikan peringkat FIFA bukan hanya soal gengsi, akan tetapi juga berdampak kepada berbagai aspek strategi sepak bola Indonesia. Hal itu termasuk peluang mendapatkan lawan-lawan yang lebih berkualitas di laga uji coba internasional serta banyak lagi lainnya. Dengan modal awal kemenangan atas timnas Myanmar, timnas Indonesia tidak hanya menjaga asa meraih gelar juara, akan tetapi juga membuka peluang untuk memperbaiki posisi mereka di kancah sepak bola dunia. Dalam hal ini, semua mata kini tertuju pada laga berikutnya, di mana skuad Garuda diharapkan terus terbang tinggi. Itulah ulasan terkini hangat dan menarik seputar tim Merah Putih yang dapat kami sajikan hari ini. Jangan lupa dukung terus tim Merah Putih di channel ini dan salam olahraga.